Jadi karya-karya hebat ini juga merupakan suatu produk dari love atau kecintaan manusia terhadap sesuatu. Karena tentu saja ketika kita tidak memiliki kecintaan atau passion terhadap sesuatu, kita tidak akan bisa memproduksi suatu hal yang spektakuler. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang The Secret of Love, dimana di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang love yang universal. Namun di pertemuan yang sekarang kita akan sedikit menjurus ke love yang lebih spesifik lagi, dan bagaimana pula pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana kita bisa tune in ke frequency of love sehingga kehidupan kita bisa full of love dan kita bisa experience love. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah peradaban manusia itu dibentuk oleh love, religion, dan dream. Nah, untuk part religion dan dream itu akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Namun untuk part yang love akan kita dalami di pertemuan yang kali ini. Perlu diketahui bahwa manusia memiliki yang pertama conscious mind dan juga subconscious mind. Ada juga yang namanya unconscious mind. Subconscious mind ini merupakan power yang ada di dalam diri kita. 90% dari subconscious mind ini membentuk kehidupan kita, baik secara fisik maupun secara unconscious. Dan pasti kalian sudah pernah dengar bahwa manusia itu hanya menggunakan kurang dari 10% potensi yang tersembunyi dalam otaknya. Simpelnya, semua karya-karya besar dari maestro-maestro itu merupakan hasil dari 10% kapasitas otaknya. Bisa dibayangkan kan bagaimana kalau kita memaksimalkan potensi subconscious mind kita dan juga unconscious mind kita. Semua karya hebat di dunia ini, saya tegaskan lagi, adalah hasil dari 10% conscious mind tersebut. Namun, tidak hanya dari potensi otak, tetapi juga dari love, intelligence, dan dream. Jadi karya-karya hebat ini juga merupakan suatu produk dari love atau kecintaan manusia terhadap sesuatu. Karena tentu saja ketika kita tidak memiliki kecintaan atau passion terhadap sesuatu, kita tidak akan bisa memproduksi suatu hal yang spektakuler. Jadi penulis atau pelukis dan juga pemikir-pemikir atau thinker, karena mereka memiliki passion dan juga memiliki love terhadap hal yang mereka lakukan tersebut, maka mereka bisa menjadi orang-orang yang hebat. Sekarang kita akan lanjut ke filsafat cinta atau love. Pertama-tama, ketika kita berbicara tentang love, kita harus mengetahui diri sejati kita terlebih dahulu. Jadi, ketika kita berbicara tentang love, kita harus memulai dengan pertanyaan, who am I? Siapa diriku? Dan ketika kita sudah melakukan perjalanan self-discovery dan lambat laun kita sedikit demi sedikit berproses untuk mencintai diri kita sendiri, barulah kita bisa mencintai orang lain. Dan yang paling penting, selain self-discovery, itu adalah kita juga harus menyelaraskan energi kita dengan love. Masih ingat kan tingkatan-tingkatan vibrasi atau frekuensi yang kemarin? Di mana tingkatan yang paling rendah dari consciousness adalah fear atau anger, sedangkan yang paling tinggi adalah salah satunya di tingkatan consciousness yang tinggi adalah love. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah tune in ke the pure frequency of love, maka kita juga akan merasakan gratitude. Kita bisa menciptakan suatu creation. Kita akan merasakan oneness dengan alam semesta ini dan juga dengan God, dan kita akan merasakan happiness. Sebaliknya, ketika kita tidak bersyukur dan kita tidak berkreasi dan merasakan kebahagiaan, artinya kita belum mencintai diri kita sendiri. Karena sejatinya ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri, kita sudah love ourselves, maka kita akan lebih mudah untuk mendapatkan ide, untuk berkreasi, dan juga untuk merasa content atau bahagia dengan apa yang kita punya. Dan juga ketika kita tidak memiliki gratitude dan juga happiness ini, kita tidak akan bisa merasakan oneness dengan Tuhan.
Karena bagaimana bisa kita berkomunikasi dengan Tuhan kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri? Karena sejatinya Tuhan merupakan part of ourselves. True self kita merupakan refleksi dari Tuhan itu sendiri. Seperti itu. Jadi, love is just another word of consciousness. And it is the highest state of consciousness. Jadi ketika kita memiliki love dalam diri kita dan kita sudah tune in ke pure frequency of love, maka kita sudah dalam the highest state of consciousness. Love is all dan all is you. Ketika kita mengekspresikan cinta tanpa disadari, itu kita sedang experience reality as it is. Karena love atau cinta bukanlah sesuatu yang terpisah dari kita. Love merupakan bagian dari diri kita. Jadi ketika kita sudah merge atau collide dengan love, dan kita merupakan love itself, secara tidak sadar kita akan terus mengekspresikan cinta, kita akan terus memberikan atau give love ke orang-orang di sekitar kita, dan kita akan experience love sebagai reality kita. Jadi kita tidak lagi memahami love sebagai suatu definisi atau suatu notion, tetapi kita betul-betul menjadi atau mempersonifikasikan diri kita sebagai love tersebut, dan juga menyebarkannya ke orang lain, serta kita juga mengexperience-nya dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang pada dasarnya love itu adalah sesuatu yang harus di-experience, harus dihayati, dan bukan untuk didefinisikan. Dan untuk itu, mengenali cinta adalah salah satu cara untuk mengenali diri kita. Rumi berkata bahwa bila tidak ada love atau cinta dalam kehidupan kita, maka dunia ini akan membeku. Tidak akan ada karya, tidak akan ada vibration, dan tidak akan ada orang-orang hebat seperti Plato, Socrates, Leonardo da Vinci, dan lain sebagainya. Maka, bila kita sudah mengenali cinta, sudah mengenali diri kita sendiri, sudah mengenali personal legend kita, masih ingat kan personal legend? Maka kita juga akan merasakan cinta dan akan bisa meng-create hal-hal yang spektakuler seperti orang-orang hebat. Serta bila kita adalah love itself, bila kita sudah menjadi love itself, kita akan meng-attract orang yang juga full of love atau penuh dengan cinta. Kita juga bisa meng-attract hal-hal yang kita inginkan atau our dreams, mimpi-mimpi kita, impian-impian kita. Contohnya, kita memiliki impian untuk mendapatkan beasiswa atau mendapatkan suatu pekerjaan. Ketika kita sudah tune in the pure frequency of love, maka kita dengan alami, dengan natural akan meng-attract hal-hal tersebut atau hal-hal yang kita inginkan. Karena sejatinya dream kita juga di frekuensi yang positif tersebut. Jadi, kalau kita ingin meng-attract hal-hal yang positif, kita juga harus meng-exude vibration yang positif, seperti love. Selanjutnya, the love itu bertransformasi ke dalam bentuk yang beragam dan dalam konteks yang berbeda-beda pula. Mungkin kalian sudah pernah mendengar tipe love, agape love, eros love, unconditional love. Seperti contohnya cinta kita kepada pasangan, orang tua, atau saudara, bahkan cinta kita terhadap pekerjaan kita, atau kepada hobi kita, dan lain sebagainya. Jadi, the love, atau love yang universal itu bisa bertransformasi hal-hal atau love yang partikular. The love itu sifatnya universal dan unconditional. Sedangkan a love itu bersifat emotional dan juga partikular. Nah, kalau the love itu merupakan kehidupan itu sendiri ya. Jadi, dia merupakan sesuatu yang kita experience tadi, realitas kita. Ketika kita sudah bertransformasi menjadi love, the love merupakan suatu kehidupan itu sendiri. Nah, namun ketika a love ini atau love yang particular ini tidak didasari oleh the love atau sesuatu yang universal ini, maka love tersebut akan berubah menjadi ego, di mana ego ini bisa menyamar loh. Jadi dia bisa menyamar menjadi
cinta juga. Namun hal tersebut seperti ilusi. Nah, itulah yang disebut sebagai selfish love. Ada tipe-tipe cinta yang malah mensabotase kita dan tidak membiarkan kita untuk grow atau bertumbuh atau develop menjadi manusia yang lebih mulia lagi. Nah, tipe-tipe love seperti itulah yang merupakan selfish love atau a love yang tidak didasari oleh the love. Jadi, dalam menyikapi cinta, kita membutuhkan wisdom atau consciousness.